Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Huo Yuhao juga tertawa. Ya, sekalipun kita mati, kita akan mati saat bertarung. Aku merasa sangat terhormat bisa merasakan pertempuran ini bersamamu. Setidaknya, kita adalah segelintir orang di benua ini yang telah bertarung melawan Ultimate Douluo satu demi satu. Tang Wutong melepaskan pelukannya dan menepuk bahunya pelan. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, kau melindungiku. Lebih tepatnya, aku akan melindungimu. Saat mereka sedang berbicara, udara gelap di sekitar mereka tiba-tiba menjadi tenang, lingkungan sekitar mereka menjadi lebih jernih, dan suara serta penglihatan pun kembali. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong tertegun sejenak. Mereka tak lagi berada di luar istana kerajaan kekaisaran jiwa surgawi. Tak ada jejak urbanisasi sedikit pun, mereka jelas berada di suatu tempat di alam liar. Apa maksudnya? Itu berarti naga suci kegelapan telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa mereka berdua keluar dari kota Dou surga ke alam liar. Sungguh tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan seorang Douro tertinggi. Mungkin dia belum memiliki kemampuan dewa binatang untuk menembus ruang dan waktu, tetapi bahkan saat itu mampu membawa mereka berdua ke tempat ini tanpa disadari dalam waktu sesingkat itu jauh di luar pemahaman Huo Yuhao. Kaisar Naga Douro tersenyum melihat ekspresi tegas mereka. Ada apa? Apa kalian takut? Tang Wutong mendengus sinis. Takut? Apa yang perlu ditakutkan? Kau hanya hidup beberapa tahun lebih lama daripada kami. Kalau kami hidup di generasi yang sama, kau mungkin takut pada kami. Ya, Long Xiaoyao tertawa, kau benar. Kalau kita satu generasi, aku mungkin takkan bisa mengalahkanmu. Kau memang jenius di generasimu, tapi aku juga jenius waktu itu. Sekarang kalau dipikir-pikir, rasanya 200 tahun sudah di depan mataku. Semburat kesedihan muncul di matanya saat ia berbicara. Ia mengangguk pelan ke arah Tang Wutong dan Huo Yuhao. Lalu berkata, ayo, kalian berdua bisa bergabung. Coba kulihat kekuatan bertarung seperti apa yang bisa kalian capai, anak-anak muda yang luar biasa ini. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Karena itu mustahil. Bertarunglah dengan kekuatan penuh kalian. Para pejuang yang gugur di medan perang akan mati dengan terhormat. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling berpandangan. Dan masing-masing melihat tekad satu sama lain. Huo Yuhao melangkah maju perlahan, dan mata takdirnya perlahan terbuka di dahinya. Tang Wutong tidak bertarung dengannya untuk memperebutkan posisi poin. Sebaliknya, ia mundur selangkah dan berdiri di belakangnya. Jiwa bela diri mereka dilepaskan hampir bersamaan. Dan 7 cincin jiwa dengan cepat naik ke udara. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya. 7 cincin jiwa yang benar-benar luar biasa muncul dengan cepat. Yang paling menarik perhatian adalah cincin jiwa merah darahnya, yang muncul di bagian akhir. Cincin jiwa keenam mata rohnya berasal dari Wang Qiwel. Cincin jiwa pemberiannya sangat istimewa. Berwarna emas mawar. Warnanya tidak sama dengan cincin jiwa biasa, melainkan sama dengan mata takdirnya. Cincin jiwa ketujuhnya berasal dari tiran mata jahat berusia 100.000 tahun. Dan warnanya juga merah. Kedua cincin jiwa ini adalah yang paling mencolok di antara ketujuh cincin jiwanya. Huo Yuhao mulai melepaskan kekuatan jiwanya yang dahsyat. Dan seluruh tubuhnya tampak sedikit terdistorsi. Ia tidak langsung bergerak, melainkan hanya berdiri diam di sana sambil menatap Long Xiaoyao.
7 cincin jiwanya bersinar satu demi satu. Long Xiaoyao tampak terkejut ketika melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao. Ini pertama kalinya ia melihat kombinasi seperti itu. Namun, cincin jiwa yang dilihatnya tidak termasuk cincin jiwa 100.000 tahun di bagian akhir. Meskipun itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun, susunan ini sangat normal. Salah satu dari 2 cincin jiwa yang menarik perhatiannya adalah cincin emas mawar Huo Yuhao, cincin keenamnya, yang dipenuhi dengan kekuatan takdir. Cincin lainnya adalah cincin jiwa putihnya. Cincin jiwa pertamanya, yang tampak tidak berbeda dengan cincin jiwa 10 tahun. Seberapa kuatkah naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douro? Cincin putih ini tampak seperti cincin jiwa 10 tahun di mata orang biasa, tetapi baginya itu tidak demikian. Dia sangat jelas tentang seperti apa cincin jiwa 10 tahun itu. Warnanya putih, tetapi memancarkan aura yang sangat berbeda. Meskipun kekuatan jiwa di dalam cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao sepenuhnya tertahan, begitu pula auranya. Cincin jiwa putih Huo Yuhao memiliki kehalusan yang tidak dimiliki cincin jiwa 10 tahun. Pola-pola emas samar terlihat di permukaannya. Dan itu jelas sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh cincin jiwa 10 tahun. Ada yang salah dengan cincin jiwa anak ini, pikir Long Xiaoyao dalam hati. Huo Yuhao sama sekali tidak terburu-buru bergerak. Ia hanya berdiri di sana seperti patung. Pintar sekali, Long Xiaoyao memuji Huo Yuhao dalam hati. Anak ini tahu bahwa aku, dengan statusku, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerangnya tanpa dia bergerak terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan aura dan kemampuannya ke level tertinggi sebelum menyerangku. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Mata takdir Huo Yuhao perlahan terbuka di dahinya. Pola matahari berwarna merah muda keemasan membentang ke segala arah, dengan mata takdirnya di tengah. Matanya perlahan tertutup, seolah-olah ia sedang menggunakan mata takdirnya untuk melihat dunia. Cahaya di mata takdirnya sangat jernih. Bahkan Long Xiaoyao merasa mata takdirnya memiliki gaya gravitasi yang aneh hanya dengan sekali pandang, seolah-olah mata ini akan melahap jiwanya. Pola-pola emas mawar bersinar saat gelombang spiritual yang padat menguat dengan kecepatan luar biasa. Long Xiaoyao awalnya tidak terlalu khawatir. Tetapi ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya yang sudah tua. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan spiritualnya begitu murni dan pekat. Bahkan para master jiwa jahat Gereja Roh Kudus, yang menggunakan metode khusus untuk mengembangkan kekuatan spiritual mereka, hanya dapat mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti itu ketika mereka menjadi Sol Douluo. Bagaimana pemuda ini bisa melakukan ini? Kekuatan spiritual Huo Yuhao terus menguat di tengah keterkejutan Long Xiaoyao. Kekuatan spiritualnya tidak hanya berubah secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Long Xiaoyao bukan satu-satunya yang tercengang. Tang Wutong, yang berdiri di belakangnya, juga sama terkejutnya. Dia sudah mengenal Huo Yuhao cukup lama. Dan mereka pernah bertarung berdampingan sebelumnya. Dulu di pegunungan Mingdou, mereka berdua pernah masuk jauh ke dalam garis pertahanan musuh bersama-sama. Namun, karena kemunculan Dewa Kematian Douro, dia tidak melihat pertarungan Huo Yuhao dengan Ye Sisui. Tang Wutong tahu bahwa Huo Yuhao sangat kuat. Tetapi ia selalu percaya bahwa kekuatannya secara keseluruhan tidak kalah dengan Huo Yuhao. Namun, ia kini mulai meragukan pendapat itu. Gelombang spiritual Huo Yuhao yang terus meningkat jauh lebih kuat daripada yang biasanya dapat dicapai oleh tingkat kultivasinya.
Kekuatan jiwa yang terkondensasi perlahan-lahan berubah menjadi lingkaran cahaya merah muda keemasan. Cahaya ini sangat pekat. Sementara tubuh Huo Yuhao menjadi sedikit buram di tengah semua cahaya yang berkelok-kelok itu. Tubuh Huo Yuhao perlahan melayang ke langit, sementara cincin jiwa merah darah ketujuhnya berkedip. Pola-pola emas mawar muncul di belakang punggungnya, membentuk bayangan singa emas bermata tiga. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter darinya, termasuk cahaya di sekitar Long Xiaoyao, diwarnai dengan warna yang sama. Long Xiaoyao menghela napas takjub. Apakah kekuatan spiritualnya mendekati level seorang titled Douluo? Tidak, itu tidak benar. Kekuatan spiritualnya memang mirip dengan titled Douluo, tetapi lebih padat dan berada di level yang berbeda. Tiba-tiba, pola-pola emas mawar yang menyilaukan terpancar di sekitar Huo Yuhao. Dan tubuhnya tampak lenyap sepenuhnya di dalamnya. Mata vertikal yang tampak nyata tiba-tiba muncul di udara, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat meningkat ke tingkat tertinggi yang mungkin. Terwujudnya kekuatan spiritual. Mata Long Xiaoyao terfokus. Huo Yuhao yang masih duduk di restoran di luar istana kerajaan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi pola cahaya emas mawar yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat terbang keluar kota. Huo Yuhao telah meninggalkan avatar spiritual itu sebagai rencana cadangannya, agar ia dapat menggantikan tubuh aslinya saat ia melarikan diri untuk memancing para prajurit yang mengejarnya. Namun, avatar spiritual ini kehilangan maknanya ketika Kaisar Naga Douro muncul. Saat Huo Yuhao mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, benang kekuatan spiritualnya itu langsung ditarik kembali oleh mata Asura. Cahaya keemasan yang cemerlang berubah menjadi pilar cahaya raksasa saat melesat ke langit. Mata vertikal berwarna emas mawar itu hanya melayang di sana, dan pusaran aneh berputar cepat di dalam dinginnya pupil mata vertikal itu. Seluruh ruang yang diselimuti cahaya emas mawarnya mulai terdistorsi saat itu juga. Untuk pertama kalinya, ekspresi takjub muncul di wajah Kaisar Naga Douro. Awalnya, ia yakin ia sudah sangat menghormati Huo Yuhao, tetapi tampaknya penilaiannya masih jauh dari memadai. Kekuatan spiritual yang ditunjukkan pemuda ini jauh melampaui Douro bergelar biasa. Dan dengan pengalaman Long Xiaoyao selama 200 tahun, ia sepenuhnya yakin bahwa bahkan Douro Transcendent pun akan kesulitan mencapai tingkat kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mewujudkan kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang terjadi dengan meningkatkan kekuatan jiwa atau tingkat kultivasi seseorang. Itu adalah atribut yang hanya bisa dicapai oleh para master jiwa tipe spiritual yang tangguh. Terlebih lagi, Long Xiaoyao dapat merasakan inti jiwa di dalam tubuh sejati jiwa bela diri Yuhao yang terwujud. Inilah inti mengapa ia begitu takjub. Huo Yuhao adalah seorang petapa jiwa muda. Namun ia sudah memiliki inti jiwa, bahkan inti jiwa untuk jiwa bela diri bertipe spiritual. Saudaramu, oh saudaramu, murid macam apa yang telah kau terima? Penghakiman takdir. Suara sedingin es Huo Yuhao menggema di ruang yang berliku-liku, dan sebuah tengkorak emas muncul tanpa suara di atas kepala Long Xiaoyao. Tengkorak itu hancur berkeping-keping di saat berikutnya, berubah menjadi butiran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke tubuh Long Xiaoyao. Bahkan seorang ultimate Douluo seperti Long Xiaoyao pun tak mampu melawan kekuatan takdir. Kegelapan di sekelilingnya beriak kuat, namun tak mampu menghalau cahaya keemasan itu. Dan ia hanya bisa membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya. Inilah kemampuan mata takdir untuk melepaskan penilaian takdir. Mata ini tidak bisa menentukan hasil pertempuran, tetapi bisa mengubah takdir seseorang.
Long Xiaoyao terkekeh sambil bergumam pelan, sudah lama aku tidak terkejut seperti ini. Menarik. Sangat menarik. Dua berkas cahaya melesat dari mata vertikal raksasa itu, satu berwarna hitam dan satu lagi putih, berputar mengelilingi satu sama lain dan langsung menuju ke arah Long Xiaoyao. Apa ini? Long Xiaoyao masih berdiri di sana, tak bergerak, dan dia menyeringai saat membiarkan kedua sinar cahaya itu mendarat di tubuhnya. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa. Juga tidak ada gelombang spiritual. Sinar hitam putih itu sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Namun, ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah ketika sinar itu benar-benar mendarat di atasnya. Dan rasa bahaya yang tak terjelaskan langsung muncul di benaknya. Saya dapat merasakan bahaya spiritual. Sok, sebuah suara dengan nada aneh terdengar. Dan setiap suku kata yang diucapkan membuat mata vertikal raksasa itu sedikit lebih terang. Ia bisa melihat bahwa semua cahaya merah muda keemasan yang dipancarkan mata vertikal itu telah berubah menjadi merah darah saat ini. Pilar cahaya yang berukuran sama dengan mata vertikal itu meledak di saat berikutnya dan mengarah langsung ke Long Xiaoyao. Long Xiaoyao mendengus ketika tubuhnya, yang awalnya terendam dalam semua warna emas mawar, tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan raungan naga yang seolah berasal dari masa lampau muncul. Kepala naga hitam raksasa muncul di depannya, melolong di tengah cahaya emas mawar di sekitarnya. Kekuatan spiritual melawan kekuatan spiritual, inilah kesombongan yang dimiliki oleh seorang Ultimate Douluo. Meskipun Long Xiaoyao bukanlah seorang master jiwa tipe spiritual, penguasaannya terhadap kekuatan spiritual telah mencapai batas yang mengerikan karena ia adalah seorang Ultimate Douluo. Namun, sesuatu yang membuat Kaisar Naga Douluo tercengang sekali lagi terjadi. Pilar cahaya berwarna merah muda keemasan yang seolah tak terhentikan saat melesat di udara tiba-tiba berhenti. Berhenti, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Huo Yuhao, yang telah kembali ke wujud manusia. Sebuah roda cahaya berwarna emas mawar bersinar di belakang kepalanya. Ada pola singa emas bermata tiga di dalam roda ini. Tubuh Huo Yuhao menghantam hampir langsung ke kepala naga hitam raksasa, dan dia langsung ditelan oleh kegelapan. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba, dan Long Xiaoyao tertegun sejenak. Setelah itu, ia menatap dengan takjub ketika kepala naga hitam yang ia ciptakan dengan kekuatan spiritualnya menghilang begitu saja. Sosok Huo Yuhao masih melayang di udara. Pilar emas mawar itu diaktifkan kembali, dan menyelimuti bayangan itu sebelum melilitnya dan menghantam Long Xiaoyao dengan brutal. Asal-usul pilar emas mawar, mata vertikal, lenyap pada saat itu. Dan sebuah pintu hitam besar yang dipenuhi aura menakutkan dan jahat menggantikannya. Wajah Huo Yuhao sangat pucat saat ia berdiri di pintu gerbang. Ia memegang Tang Wutong dengan salah satu tangannya, dan sayap kupu-kupu naga bercahaya milik Tang Wutong terbentang. "Ayo pergi!" Huo Yuhao berlari masuk sambil menarik Tang Wutong. Hanya ada satu hasil melawan Ultimate Douluo, yaitu kematian dan kekalahan. Karena itu, Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan untuk melawan Kaisar Naga Douro sejak awal. Yang ia butuhkan adalah kesempatan. Penghakiman takdir dari mata Asura adalah langkah pertama untuk menciptakan kesempatan ini. Nasib buruk yang menimpa lawannya setara dengan keberuntungan yang berpihak padanya. Cahaya hitam dan putih bersilangan. Itulah dua kemampuan jiwa singa emas bermata tiga yang dahsyat, yang dianugerahkan oleh cincin jiwa keenamnya, spiritual, dispossession dan destinis demise. Keduanya langsung melemahkan pertahanan lawannya terhadap serangan material maupun spiritual.
Bahkan Huo Yuhao tidak tahu efek macam apa yang bisa dicapai kedua keterampilan jiwa kuat ini terhadap Ultimate Douluo. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan spiritual terkuatnya. Kejutan spiritual mata Asura. Warna emas mawarnya berubah menjadi merah darah saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Huo Yuhao hanya bisa mendekati Ultimate Douluo dengan serangan spiritual. Ia sebenarnya telah membayar harga yang sangat mahal untuk jeda sesaat itu, dan retakan bahkan muncul di lautan spiritualnya saat itu juga. Namun, jeda sesaat itulah yang memungkinkannya menghilangkan mata Asura, dan menggunakan teleportasi instan untuk muncul di hadapan kejutan spiritualnya sendiri. Yang ia manfaatkan adalah kesombongan Kaisar Naga Douluo, bertaruh bahwa Kaisar Naga Douluo akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan kejutan spiritualnya sendiri. Taruhannya berhasil. Ia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Kaisar Naga Douluo, dan menggunakan kemampuan jiwa yang berasal dari tengkorak singa emas bermata 3, Destinis Adjudication. Kemampuan jiwa itu memberinya kekebalan terhadap serangan spiritual 3 kali sehari. Huo Yuhao berhasil lolos dari serangan Raja Tiran Mata Jahat berkat keterampilan jiwa ini. Peluangnya meningkat sekali lagi. Pintu hitam itu muncul karena Huo Yuhao sudah merapal mantra ketika ia menjadi mata Asura. Ia mengandalkan inti jiwa spiritualnya untuk melakukan dua hal sekaligus. Dan tubuhnya terasa sangat terbebani saat ia menyelesaikan pemanggilan demi-planet spektralnya. Yang dibutuhkan Huo Yuhao adalah langkah terakhir dalam menciptakan peluang ini. Ia bertaruh lagi bahwa bentuk spiritual shock terkuatnya dapat membuat Kaisar Naga Douluo tertegun sesaat setelah menerima serangan spiritual dispossession. Jika setiap kesempatan akhirnya berhasil, maka dia memiliki kesempatan untuk membawa Tang Wutong ke demi-planet spektral dan melarikan diri dari tempat ini. Mata Asura, penghakiman takdir, perampasan spiritual, kematian takdir. Kejutan spiritual, teleportasi seketika, penghakiman takdir, dan pembukaan demi-planet spektralnya. Huo Yuhao menggunakan 8 keterampilan jiwa satu demi satu dalam waktu yang singkat. Dan dia melakukan semua itu agar dia dapat menciptakan kesempatan baginya dan Tang Wutong untuk melarikan diri. Apakah dia berhasil? Kegelapan mulai menyelimuti mereka saat tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong hendak menghilang ke pintu besar yang menghubungkan mereka dengan demi-planet spektral. Segala sesuatu di dunia tampak membeku dalam kegelapan. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di udara, yang sudah membeku dan ditelan kegelapan. Hampir. Kau benar-benar hampir berhasil. Cakar naga hitam raksasa berkelap-kelip dengan cahaya ungu tua saat menebas ruang gelap ini. Tepat di pintu hitam tempat Huo Yuhao dan Tang Wutong baru saja melarikan diri. Pintu hitam besar itu langsung terbelah, dan dua tubuh yang hampir menghilang tiba-tiba muncul kembali. Mereka ditarik paksa dari kegelapan di sekitar mereka. Kegelapan yang sunyi itu lenyap saat Huo Yuhao dan Tang Wutong terjatuh ke tanah hampir pada saat yang bersamaan. Mata Tang Wutong dipenuhi ketakutan saat ia membantu Huo Yuhao berdiri kembali, yang tampak goyah dan hampir jatuh ke tanah. Ekspresinya menjadi semakin serius. Naga suci kegelapan. Kaisar Naga Douluo muncul kembali dalam pandangan mereka di tengah kegelapan, tetapi dia tidak lagi tersenyum. Matanya tertuju pada Huo Yuhao. Dan ada emosi yang tidak dapat dijelaskan beriak di matanya. Sekarang, aku harus mengakui bahwa kau jauh lebih berbakat dan berprestasi daripada aku ketika aku masih muda, Long Xiaoyao berkata dengan tulus. Dengan kekuatan spiritualmu saat ini, dan fakta bahwa kau sudah memiliki inti jiwa untuk jiwa bela diri tipe spiritualmu sebelum cincin jiwa ke-8-mu.
Kau akan memiliki kesempatan untuk menantangku ketika kau menjadi seorang transenden Douluo di masa depan. Jika, suatu hari, kau bisa menjadi Ultimate Douluo, maka kau akan berada di level yang sama dengan Dewa Binatang dan Kaisar Jahat. Jika bukan karena domain kegelapan sunyi milikku, kau pasti sudah berhasil melarikan diri. Dan kejadian ini mungkin akan menjadi lelucon terbesarku di masa depan. Huo Yuhao berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Tang Wutong. Ia menyeka darah yang mengucur dari hidungnya sambil berkata dingin, "Kita akhirnya tidak bisa kabur, kan?" Hidungnya berdarah bukan karena naga suci kegelapan telah melukainya, melainkan ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melepaskan 8 jurus jiwa yang dahsyat dengan kekuatan penuhnya, satu demi satu. Setiap jurus jiwa dilepaskan pada tingkat tertingginya. Dan bahkan lautan spiritualnya mulai retak. Kepalanya meledak kesakitan, dan mustahil baginya untuk menggunakan serangan spiritual seperti sebelumnya. Tapi kita belum kalah. Kita tidak akan pernah kalah sedetik pun sebelum kita mati. Tang Wutong melangkah maju dari belakang Huo Yuhao dan berdiri di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak. Tang Wutong menoleh dan meliriknya. "Kenapa kau tidak mau percaya padaku? Kalau saja kita menggabungkan kemampuan kita dulu, kita mungkin bisa berhasil." "Kau terlalu maskulin." Huo Yuhao merasa sedikit linglung saat melihat ekspresi tidak senangnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Seandainya saja dia donger. Seandainya aku bekerja sama dengan donger, rencana kita pasti berhasil. Sekarang, giliranku, gerutu Tang Wutong dingin sambil melesat maju bagai embusan angin. Ia cantik, acuh tak acuh. Dan tampak seperti Dewi Cahaya yang menerangi kegelapan di sekitar mereka saat ini. Ia memiliki tekad bagaikan ngengat yang menerkam api, dan tekad yang tak tergoyahkan. Rambutnya yang berwarna biru kemerahan berkibar di udara bak ombak saat ia terus menerjang maju. Raungan naga yang nyaring terdengar saat api keemasan yang cemerlang berkobar di belakangnya. Senyum kembali tersungging di wajah Long Xiaoyao, menatap tekad dan kesombongan di wajah Tang Wutong. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tepat pada saat itu, Tang Wutong tiba-tiba berhenti di udara saat ketujuh cincin jiwanya bersinar. Cincin jiwanya juga berbeda dari master jiwa pada umumnya. Hitam, 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 merah. Dia memiliki 6 cincin hitam dan 1 cincin merah, 6 cincin jiwa 10.000 tahun, dan 1 cincin jiwa 100.000 tahun. Itu berarti dia memiliki potensi dan bakat yang tidak kalah dari Huo Yuhao sama sekali. Salah satu alasan Bei Bei mencari Tang Wutong dan mengirimnya untuk meminta Huo Yuhao kembali, selain karena ia sangat mirip donger, adalah karena Bei Bei berharap ia bisa menarik Huo Yuhao perlahan-lahan keluar dari pikiran dan ingatannya tentang donger. Namun, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu karena ia cukup kuat. Ia memiliki 7 cincin jiwa yang membuatnya jauh lebih kuat daripada petapa jiwa biasa. 7 cincin jiwanya berkelap-kelip seiring pancaran cahaya dari tubuhnya yang berkobar. Pola cahaya Trisula muncul di dahinya, dan semburat biru segera menyelimuti tubuhnya yang tadinya keemasan. Tang Wutong mengangkat kepalanya sedikit di tengah warna biru keemasan. Ia membiarkan rambut panjangnya yang tergerai tertiup angin, dan auman naga yang merdu terdengar dari mulutnya. Auman naga ini tajam dan terang, dan bersama cahaya biru keemasan yang pekat, sebuah bayangan raksasa berbentuk naga perlahan muncul dengan tubuhnya di tengahnya. Itu adalah seekor naga raksasa yang berkilauan dengan warna-warna pelangi. Naga itu tampak seperti ilusi,
Tetapi ada martabat dan keagungan di dalam ilusi itu yang seolah-olah dapat mendominasi zaman.